Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hidayat dengan kerja tim Trayek 041. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai RTOS yang middle. Nah, di sini untuk RTOS middle sendiri itu memahami tentang penjadwalan, sinkronisasi, dan manajemen sumber daya pada real time operating system. Nah, lanjut di sini. Nah, di sini ada preemptive dan kooperatif. Nah, preemptive scheduling itu adalah penjadwalan yang memaksa tugas sedang berjalan untuk berhenti jika ada tugas lain yang memiliki prioritas lebih tinggi. Nah, ini ada penjelasan di bawah lagi mengenai determinisnya tinggi. Kemudian responnya itu langsung terhadap event yang kritis. Kemudian ada kompleksitasnya. Kompleksitasnya itu rentan ngebug ya, jika komunikasi data antar tugas tidak diamankan dengan benar. Yang kedua di sini ada cooperative scheduling ya. Sebuah tugas akan terus berjalan di CPU sampai tugas tersebut secara sukarela menyerahkan kontrolnya kembali ke penjadwalan. Misal melalui task yield. Nah, sederhananya itu ya ini untuk yang cooperative scheduling ini minim resiko korupsi data akibat perpindahan yang tak terduga. Kemudian ada risiko latency ya. Tugas lambat dapat menahan tugas penting lainnya. Jadi untuk preemptive scheduling dan cooperative scheduling itu memiliki dua hal yang berbeda. Lanjut, di sini itu ada 4 status utama. Di sini ada dimulai dari running. Jadi status ketika tugas sedang dieksekusi secara aktif oleh mikroprosesor, hanya ada satu tugas yang aktif di tugas ini pada core tunggalnya. Kemudian saat ready, tugas dalam keadaan siap itu dieksekusi namun sedang mengantri karena ada tugas lain dengan prioritas lebih tinggi yang sedang berjalan. Kemudian ada block ya. Tugas dihentikan sementara karena menunggu kejadian tertentu, seperti ada pembacaan sensor atau ketersediaan sumber daya bersama. Yang terakhir itu ada suspend, itu tugasnya itu dinonaktifkan secara manual oleh pengembang atau RTOS. Jika tidak akan berjalan sampai fungsi resume khusus itu dipanggil. Lalu lanjut di sini ada sinkronisasi, ada mutex dan semaphore ya. Fitur utama di sini itu ada tujuan utamanya. Untuk mutex itu kepemilikannya eksklusif resource ya. Kemudian ada binary semaphore itu sinkronisasi eventnya. Kemudian ada counting semaphore itu manajemen ketersediaan resource jamak. Kemudian ada konsep kepemilikannya, itu ada pemilikan tunggal, ada tidak kepemilikan khusus, ada tidak kepemilikan khusus juga. Kemudian untuk nilai internalnya itu ada logika 1 atau binar. Kemudian itu yang binaris informasi logika 1, 0 atau 1, ya logika binar lah. Kemudian untuk counting itu integer positif 0 sampai n. Kemudian dengan fitur tambahannya itu mendukung priority inheritance. Kemudian untuk binaris semaphore-nya tidak mendukung penanganan prioritas. Kemudian untuk counting semaphore-nya digunakan untuk antrian data atau sumber daya. Lanjut di sini itu ada bahaya priority inversion. Nah, priority inversion adalah bug sistem kritis di mana tugas berprioritas tinggi dipotong secara tidak langsung oleh tugas berprioritas menengah. Hal ini terjadi saat tugas berprioritas rendah mengunci resource bersama yang dibutuhkan oleh petugas prioritas tinggi. Lalu tugas prioritas rendah dipotong oleh tugas prioritas menengah. Nah, kasus nyatanya ini ada di misi Mars Pathfinder NASA ya pada 1997 karena sistem mengalami riset berulang kali di ruang angkasa. Lanjut di sini. Nah, ada solusi terhadap priority inversion. Nah, priority inheritance protocol atau PIP. Jika tugas prioritas tinggi menunggu resource yang sedang dikunci oleh tugas prioritas rendah, maka tugas prioritas rendah akan ditingkatkan secara otomatis menyamai prioritas tugas tinggi agar proses penguncian itu cepat dan selesai. Yang kedua di sini ada Priority Ceiling Protocol atau PCP. Setiap resource bersama diberikan nilai batas prioritas tertinggi yang dapat mengakses saat sebuah tugas itu mengunci resource ini. Ia langsung mendapatkan prioritas setinggi batas tersebut dan menghindari interupsi tugas menengah. Lalu di sini ada desain bebas kunci atau lock free
itu menggunakan struktur data sirkular, tunggal, atau meniadakan penggunaan mutex berat pada tugas kritis untuk mencegah terjadinya kebutuhan sistem atau deadlock. Kebuntuan sistem atau deadlock. Ini untuk solusi dari inverted invention tadi yang menjadi penghambat ya dari sistem RTOS intermediate ini. Kemudian ada intertask communication nih. Di sini ada message queues atau urutan data ya, struktur data antrian data yang berurutan biasanya bersifat FIFO yang memungkinkan pengiriman data antar tugas tanpa saling mengganggu proses satu sama lain. Nah, ini juga mendukung banyak pesan sekaligus dalam antrian terstruktur. Yang kedua itu menjadikan mekanisme pengamanan thread secara built-in. Selanjutnya di sini ada mailbox ya, bentuk khusus dari antrian pesan yang biasanya dirancang hanya untuk menampung satu unit data tunggal pada satu waktu. Yang menjadikan ini mailbox ini sangat efisien untuk pengiriman data atau telemetri konstan dan sering digunakan untuk perintah pemicu instan. Lanjut di sini untuk interrupt dan ISR-nya. Jadi di sini fungsi khusus yang dipicu langsung oleh sinyal hardware untuk melayani kejadian secara real time. Aturan kritis di RTOS, ISR harus dibuat sesingkat mungkin. ISR tidak diperbolehkan memanggil fungsi pemblokir karena dapat merusak integritas penjadwalan. Bagian pengerjaan berat diserahkan kepada tugas standar dengan bantuan si Signalink ya, seperti semapor, agar penanganan interupsi tidak mengorbankan performa sistem keseluruhan. Lanjut, di sini ada manajemen memori yang aman. Jadi di sini itu menggunakan fungsi pemrosesan memori standar seperti malloc dan free sangat dilarang ya pada sistem kritis karena beresiko tinggi menimbulkan fragmentasi memori secara acak. Nah, solusi menengahnya itu menggunakan skema alokasi statis saat inisialisasi tugas untuk menggunakan memori block pools berukuran tetap yang memanjamin waktu alokasi bersifat konstan, 0 atau 1. Nah, di sini yang terakhir itu bagaimana caranya menggunakan RTOS ini lah ya. Yang pertama itu pemilih jadwalan yang tepat, gunakan preemptive atau scheduling hanya jika aplikasi Anda menuntut waktu respon tingkat mikrodetik yang ketat. Yang kedua, selalu amatkan resource bersama, gunakan mutex dan yang konfigurasi dengan mekanisme pencegahan inversi prioritas saat berbagi memori antar tugas. Yang ketiga, ada memindahkan beban kerja ISR. Lakukan pengolahan data kompleks pada level tugas menggunakan antrian pesan yang aman. Yang terakhir, gunakan alokasi memori statis, amankan stabilitas jangka panjang sistem yang tertanam dengan mengalokasikan memori tugas secara statis sebelum sistem beroperasi. Ini untuk RTOS yang middle, sini sudah penjelasannya. Selanjutnya, saya akan membahas perihal codingan dan apa yang sudah kita lakukan saat praktikum. Lanjut. Oke, selanjutnya saya akan membahas dari codingan untuk RTOS yang middle ini. Misalnya di sini ada include Arduino.h-nya, kemudian di sini ada pinnya untuk DHT pinnya itu ada DHT 22 itu pinnya yang keempat. Kemudian untuk LCD address-nya itu di 0,0x27, untuk columns-nya itu di 6 dan 2 ya, karena kan 16 kali 2. Kemudian ada SDHCL-nya itu ada di 21 dan 22. Untuk MISO, MOSI, SCKCS ada di 19, 23, 18, dan 5. Ini masih sama semuanya karena untuk standar dalam LCD dalam ESP32 itu masih sama semua seperti ini. Kemudian ada sensor delay-nya untuk 2 detik, SD-nya delay 3 detik, LCD delay-nya 1 detik, dan rate-nya itu sama 5 detik. Jadi ketika ditekan nanti bakal memunculkan sesuatu yang beda. Kemudian di dalam LCD itu akan tertampil temperatur dan humidity-nya juga di situ. Lalu untuk selanjutnya itu untuk void inside SD card-nya. Lalu di sini semisal SD card-nya itu failed ya, itu akan tertulis SD card mount failed. Kemudian kalau misalkan tidak ada yang tersambung, itu akan tertulis SD card not attached atau tidak dimasukkan. Nah, semisal SD card sudah ready, dia akan menunjukkan size-nya dalam bentuk megabyte dan SD card sudah ready seperti itu. Nah, nanti setelahnya akan berubah menjadi
uh, dalam pembacaan temperatur, dalam Celsius, kemudian ada dalam pembacaan kelembapan dalam bentuk persen kayak gitu. Semisal kalau misalnya ada file juga, sini ada file to read DHT dua-duanya juga. Di situ akan ada data save to CFC, kemudian ada temperatur dan humidity mass yang tadi. Itu untuk codingan yang pertama. Selanjutnya, aku bakal memperjelaskan video yang praktikumnya. Oke, di sini untuk video yang pertama untuk yang middle. Jadi di sini sudah ada codingannya di sini. Nah, situ aku sudah baru diupload. Nah, sudah sukses saat di start monitoring. Itu RTOS-nya sudah start ya. Nah, SD card-nya itu terbaca di 922 MB. Kemudian ada DHT22, di sini ada pembacaan sebesar 28 derajat Celcius dan humidity atau kelembapannya di 51,6%. Nah, di sini sudah CSV sudah terbaca dan altas sudah created. Nah, ini akan terus berulang selama beberapa detik. Kemudian di LCD-nya juga itu tertampil jumlah temperatur dan jumlah kelembapannya itu berapa. Nah, setelahnya ini ada SD card-nya itu yang tadi itu sudah terbaca ya di awal-awal tadi sekitaran ini di awal dia di 1 giga ya, di 1 giga seperti itu. Itu untuk percobaan yang pertama. Lanjut. Oke, untuk percobaan yang kedua di sini untuk codingan yang kedua untuk RTOS yang selanjutnya itu kita konsepnya masih sama. Dan di sini untuk include-nya ada Arduino segala macamnya. Kemudian kita masih menggunakan DHT22 ya. Nah, di sini untuk alamat LCD-nya itu 0x3f dengan 16 kali 2. Kemudian di sini kita menggunakan push button ya untuk interrupt-nya dan last interrupt. Kemudian di sini ketika itu sudah dimulai, maka akan menampilkan jumlah temperatur, kemudian jumlah kelembapan. Ini sudah semua. Nah, semisal kita menekan tombol itu akan tertulis button interrupt ya atau button press. Kemudian akan terhitung jumlahnya sudah berapa. Lalu untuk ESP32 bakal tulis start dan sistemnya ready. Ini untuk codingan yang kedua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan video praktiknya. Mana ya? Saya isi. Nah, oke di sini selanjutnya itu menggunakan RTOS yang interrupt. Nah, sini udah tersambung bahwasannya sudah diupload. Dan di sini itu ada LED dan ada tombol push button. Nah, di sini di awal-awal itu akan menampilkan suhu sebesar 28,8 derajat Celcius dan humidity-nya di 55,9 derajat 9%. Lalu untuk hasil datanya itu ketika di-upload itu akan menampilkan jumlah temperaturnya di sini dan humidity-nya. Lalu saat ditekan itu akan tertulis button press ya atau button ditekan dan jumlah count-nya sudah berapa kali tombol itu ditekan. Karena ini baru pertama kali, itu tombol itu akan menuliskan 1 di sini seperti itu. Nah, ini sudah sesuai dan LED-nya sini agak ngeblink. Nah, dia akan ngeblink seperti itu dan akan menambahkan jumlah countingnya sudah berapa di sini. Nah, itu button sudah 4 kali tertekan. Ini untuk yang kedua. Terima kasih.